Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran fisika mengenai tekanan zat cair, yaitu bab bejana berhubungan. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang yang pertama tekanan hidrostatis, lalu yang kedua ada hukum Archimedes, yang ketiga yaitu hukum Pascal. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu dari penerapan tekanan hidrostatis. Jadi kita kembali ke subbab yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Nah, ngomongin fluida dan tekanan tidak akan bisa lepas dari bejana berhubungan. Sebenarnya konsep bejana berhubungan ini simpel banget, kayak sifat air pada umumnya, yaitu di mana air akan berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kan air itu fleksibel dan dinamis. Jadi dia ketika kalian tuangkan ke botol yang berbentuk tabung, maka air akan berbentuk seperti tabung. Misalkan kalian isikan air ke bak mandi yang berbentuk persegi panjang atau balok gitu kan, itu akan berbentuk seperti balok seperti itu. Jadi air yang dimaksud di sini adalah air yang berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ketika kita punya wadah berubah bejana yang saling berhubungan, tinggi permukaan airnya akan merata di seluruh bagian bejana tersebut. Nah, kita lihat di gambar berikutnya. Kayak gimana sih bejana berhubungan? Gampang kan masalahnya? Bagaimana kalau jenis air yang kita tuang berbeda-beda? Di salah satu pipa U misalnya, ini pipa U, kita isi dengan minyak, sementara di pipa satu lagi kita tuang air. Apakah hasilnya tetap sama? Jawabannya tentu saja tidak. Karena apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Jadi air ini akan mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi bejana berhubungan ini ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk seperti ini, ada yang dua bulatan seperti ini, ada yang seperti ini, seperti itu. Jadi bejana berhubungan tidak selalu berbentuk U seperti ini. Jadi ada bermacam-macam. Nah, kita lanjutkan. Kenapa tadi? Jadi kan kenapa jika kita isi minyak dan air itu, apakah hasil untuk tingginya itu akan sama? Tidak, karena massa jenisnya berbeda. Nah, kenapa seperti itu? Kemarin kan kita sudah bahas di hukum Archimedes tentang massa jenis. Jadi artinya adalah salah satu dari kedua zat cair tersebut ada yang lebih enteng, sehingga bisa berada di atas yang lainnya dan tidak tercampur. Namun hal yang menarik adalah tekanan mereka sama. Jadi di sini nanti di bejana berhubungan ini massa jenis kedua zat itu berbeda. Misal minyak dan air itu mereka itu salah satunya ada yang massa jenisnya lebih kecil, tapi tekanan mereka sama karena di sini yang berbeda adalah massa jenisnya, tapi tekanannya sama. Nah, kalau kita bisa lihat, nah ini. Tekanan inilah yang dapat kita cari menggunakan konsep tekanan hidrostatis yang pernah kita bahas di subbab yang awal. Nah, kita hanya tinggal menyamakannya berdasarkan tinggi dan massa jenis kedua zat cairnya saja. Untuk konsep ini yang kamu perlu perhitungkan adalah jarak atau ini jarak atau kita biasa simbolkan dengan H. Kamu harus mengukurnya dari permukaan ke bawah ke batas bawah dari perbatasan kedua zat cair yang berbeda itu. Jangan sampai salah ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari gambar sini itu untuk tinggi airnya itu nah sebentar kita stop dulu. Bentar. Nah, jadi untuk tinggi air dan tinggi minyak itu berbeda. Nah, lihat kalau tinggi minyak itu dihitung dari batas bawah dari perbatasan zat. Jadi pas ini kan waktu awal kan air segini, terus ketika dimasukkan minyak itu tingginya menjadi seperti ini. Jadi nanti kita ukur untuk hanya itu dari bawah batas ini ke atas seperti itu. Nah, hukum bejana berhubungan yaitu jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair sejenis dalam keadaan setimbang permukaan zat cairnya merata. Nah, seperti itu. Tapi karena ini berbeda zat, jadi
ada yang di bawah dan ada yang di atas karena tadi massa jenisnya berbeda namun tekanannya sama. Jadi kita bisa rumuskan bejana berhubungan itu adalah P1 sama dengan P2 karena tadi kan yang berbeda massa jenisnya tapi tekanannya sama. Jadi kita buat persamaan seperti ini. Lalu masukkan rumus tekanan hidrostatis yaitu Rho1 dikali G1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali G2 dikali H2. Rho-nya itu sama dengan massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Untuk G-nya gravitasi itu meter per second kuadrat dan tinggi permukaan itu dalam meter seperti itu. Ini contoh soalnya yang kalian bisa buka di LKS penilaian bab 1 halaman 15 nomor 10. Soalnya itu sebuah bejana diisi dengan air dan minyak. Massa jenis air itu 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Jika tinggi permukaan air dari batas minyak adalah 10 cm, maka tinggi permukaan minyak adalah, kita tulis, diketahui pertama, Rho air itu sama dengan 1 gram per cm kubik. Kenapa kita tidak usah convert ke kilogram per meter kubik? Karena kalau kalian lihat di jawaban soalnya itu dalam bentuk sentimeter. Jadi nanti kalian tidak usah convert ke kilogram. Jadi kita tinggal tuliskan mengikut ke soal. Misalkan disuruh mencari dalam meter, nah baru diganti ke satuan konversi kilogram per meter kubik. Seperti itu ya, paham ya anak-anak? Terus diketahui lagi, Rho minyak sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Lalu H air atau tinggi air itu sama dengan 10 cm karena ini diukur dari batas minyak dan air. Dari bawah, batas bawah ke atas seperti itu. Ditanya berapa tinggi atau H minyak. Terus kita jawab membuat persamaan P air atau tekanan air sama dengan tekanan minyak. Terus kita masukkan ke rumus Rho air dikali G dikali H air sama dengan Rho minyak dikali G dikali H minyak. Nah, G ini kita bisa coret karena G memiliki nilai yang sama, maka bisa dicoret untuk dihilangkan. Jadi kita bisa coretkan, jadi tinggal Rho air dikali H air sama dengan Rho minyak dikali H minyak. Sedangkan yang ditanyakan adalah H minyak, kita bisa pindah ruas Rho minyaknya. Kan H minyak sama dengan Rho air dikali H air dibagi, karena kalau perkalian dipindah ruas itu menjadi dibagi, jadi Rho air dikali H air dibagi Rho minyak. Nah, kita masukkan nilainya 1 gram per cm kubik dikali 10 cm dibagi 0,8 gram per cm kubik. Jadi karena ini satuannya sudah sama semua, tidak usah dikonversi ke kilogram per meter kubik karena yang diminta dari jawabannya adalah cm. Jadi jawabannya yaitu setelah kita cari yaitu jawabannya 12,5 cm. Itu ya anak-anak. Jadi semoga dari konsep ini kalian akan paham. Jadi bejana perubahan ini adalah salah satu dari penerapan konsep dari tekanan hidrostatis. Jadi ini materi tambahan seperti itu. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.